Selanjutnya, sidang ketujuh dengan agenda pengucapan ketetapan dan putusan pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 10 siang lewat 30 menit waktu Indonesia Barat akan segera dimulai. Sidang perkara nomor 112/PU/20/2022 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan untuk pagi hari ini adalah pengucapan ketetapan dan putusan. Tapi sebelumnya, majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini terlambat untuk dimulai. Mengingat ada beberapa administrasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Sehingga sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semua pihak telah hadir? Ya. Baik, kalau begitu kita langsung pada perkara nomor 112/PU/20/2022. Putusan nomor 112/PU/20/2022 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Muhammad Hasan Fadilah sebagai pemohon. Selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Duduk perkara dianggap sudah dibacakan. Pertimbangan hukum. Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut pemohon dianggap menjadi wakil ketua merangkap anggota pimpinan KPK periode 2019 sampai 2023 melalui proses yang panjang dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 serta ditetapkan dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 16 September 2019. Pengangkatan pemohon dilakukan berdasarkan Kepres Nomor 129 Garing P Tahun 2019 tentang pengangkatan pimpinan KPK tanggal 20 Desember 2019. 2. Bahwa menurut pemohon perubahan Undang-Undang KPK yang kedua menyebabkan perubahan persyaratan batasan usia sebagaimana diatur dalam pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Hal ini membuat pemohon yang saat ini aktif sebagai wakil ketua merangkap anggota KPK dan pada saat proses seleksi masih dengan persyaratan usia 40 tahun dan ketika berakhir masa jabatan pada tanggal 20 Desember 2023 usianya masih 49 tahun tidak dapat mencalonkan diri seketika dan dipilih kembali sebagai pimpinan KPK, sehingga pemohon yang memiliki hak untuk dipilih kembali pada periode berikutnya sebagaimana diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengalami kerugian konstitusional. Menimbang bahwa setelah menegaskan hal tersebut, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan masalah konstitusionalitas norma pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menurut pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil serta perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum. Karena sebagai pimpinan KPK yang masih menjabat saat ini diberikan hak konstitusional berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 untuk dapat mendaftar kembali seketika. Dalil pemohon tersebut bermuara pada adanya perubahan syarat usia paling rendah 50 tahun yang ditentukan dalam pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang tidak senafas dengan terdapatnya hak konstitusional untuk mendaftar kembali seketika sebagai pimpinan KPK sebagaimana diberikan oleh pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Ketentuan pasal 29 tersebut telah mengubah ketentuan sebelumnya yaitu pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mensyaratkan calon pimpinan KPK berumur sekurang-kurangnya 40 tahun dan setinggi-tingginya 65 tahun pada proses pemilihan. Selanjutnya dianggap dibacakan. Menimbang bahwa Mahkamah menegaskan KPK harus dijamin independensinya dari pengaruh kekuasaan manapun. Untuk menjaga hal itu, masa jabatan pimpinan KPK perlu disamakan dengan lembaga independen lain, yaitu 5 tahun, bukan 4 tahun sebagaimana diatur di dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Masa jabatan 4 tahun buat Presiden dan DPR dapat melakukan seleksi pimpinan KPK 2 kali dalam satu periode, sehingga menimbulkan potensi intervensi politik, tekanan psikologis, dan pelanggaran asas keadilan serta kepastian hukum sesuai dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, masa jabatan pimpinan KPK dinilai inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan.
Mahkamah menyimpulkan bahwa pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan diskriminasi sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Pokok permohonan para pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Alhamdulillah. 2. Menyatakan pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 197, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6409 yang semula berbunyi berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan. 3. Menyatakan pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4250 yang semula berbunyi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembalinya untuk sekali masa jabatan. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana semestinya. Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku terdapat alasan berbeda atau concurring opinion dari Hakim Konstitusi Dawes Karayu khusus terhadap pengujian norma pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 dan terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari 3 orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Adi Biusma Ayu, Hakim Konstitusi Dawes Karayu, dan Hakim Konstitusi S. Muhammad Iqbal Maulana khusus terhadap pengujian norma pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 sebagai berikut. Dipersilakan untuk alasan berbeda. Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan pengujian pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, saya, Hakim Konstitusi Dawes Karayu, memiliki alasan berbeda sebagai berikut. Bahwa dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, Mahkamah telah mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas terkait dengan persyaratan usia minimum dan maksimum bagi seseorang yang hendak mendaftar sebagai calon pejabat publik ataupun bagi mereka yang sedang menduduki jabatan publik. Persoalan konstitusionalitas tersebut diputus oleh Mahkamah sebagai kebijakan hukum terbuka, open legal policy, pembentuk undang-undang untuk menentukan batasan usia sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Dengan kata lain, penentuan mengenai persyaratan usia minimum dan maksimum bagi pejabat publik merupakan kewenangan sepenuhnya dari pembentuk undang-undang, kecuali pilihan kebijakan tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Bahwa dalam permohonannya, pemohon juga membandingkan ketentuan mengenai perubahan persyaratan usia minimum untuk menjadi hakim konstitusi dari 47 tahun menjadi 55 tahun di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan mengenai perubahan persyaratan usia untuk dapat diangkat menjadi pimpinan KPK dari 40 tahun menjadi 50 tahun sebagaimana termuat di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Pemohon membandingkan kedua ketentuan tersebut karena pada saat diubahnya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terdapat hakim konstitusi yang sedang menjabat namun menurutnya tidak memenuhi persyaratan usia. Menimbang bahwa permohonan pemohon berkenaan dengan norma pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 yang menyatakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.
Perihal norma akuo, pemohon pada intinya mendalilkan frasa 4 tahun dalam norma pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai secara bersyarat jadi frasa 5 tahun, sehingga pemaknaan baru norma akuo selengkapnya menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam putusannya, Mahkamah in casu mayoritas hakim konstitusi mengabulkan permohonan pemohon, sehingga masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun berubah menjadi 5 tahun. Berkenaan dengan putusan Mahkamah terhadap frasa 4 tahun jadi 5 tahun, kami, Hakim Konstitusi Anindya Sukmayu, Hakim Konstitusi Dawai Sekarayu, dan Hakim Konstitusi Muhammad Iqbal Maulana memiliki pendapat berbeda dengan putusan dimaksud. Menimbang bahwa KPK merupakan salah satu lembaga independen yang meskipun keberadaannya tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menimbang bahwa meskipun KPK disebut sebagai lembaga yang dianggap penting secara konstitusional, namun KPK tetaplah merupakan lembaga yang dibentuk karena upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum yang sudah ada sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Menimbang bahwa pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memaknai norma pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan membuat periodisasi masa jabatan pimpinan dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Akan tetapi, argumentasi yang dibangun oleh pemohon sama sekali tidak menyinggung mengenai keterkaitan masa jabatan pimpinan KPK dimaksud dalam konteks kelembagaan KPK. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, kami berpendapat petitum pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk memaknai norma pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga seharusnya Mahkamah menolak permohonan pemohon akuo. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 7 hakim konstitusi yaitu Anantio Tigohario selaku ketua merangkap anggota, Fioren Ameliata, Alfonda Silawan Henry, Anindya Sukma-Ayu, Syulah Olga Syadida, Muhammad Iqbal Maulana dan Dawai Sekarayu Panjalu yang masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 8 bulan Mei tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 bulan Mei tahun 2023 selesai diucapkan